Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Manani Fitrianti, NIM 18043119. Di sini saya akan menjelaskan analisis laporan keuangan yang saya ambil, yaitu masjid. Dalam pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 45 menjelaskan bahwa karakteristik entitas nirlaba berbeda dengan entitas bisnis. Perbedaannya terletak pada cara entitas nirlaba memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasinya. Entitas nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Selanjutnya, penggunaan laporan keuangan memiliki kepentingan bersama yang berbeda dengan entitas, yaitu untuk menilai jasa yang diberikan oleh entitas penirlaba dan kemampuannya untuk terus memberikan jasa. Kedua, cara manajer melaksanakan tanggung jawab dan aspek kinerjanya. Masjid merupakan lembaga milik publik yang kepemilikan hartanya merupakan milik umat yang ditetapkan pada para pengelola. Organisasi masjid merupakan organisasi nirlaba, yaitu dalam menjalankan usaha tidak mencari laba, hanya semata-mata untuk melayani kepentingan umat. Modal yang dimiliki oleh masjid biasanya cukup besar karena terdapat bidang tanah dan nilai bangunan, juga peralatan dan perlengkapan yang ada di dalam masjid. Sumber pendapatan masjid biasanya terdiri dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumber pengelolaan masjid terdiri dari biaya rutin seperti listrik dan air, biaya kebersihan, biaya kegiatan islami, dana perbaikan peralatan masjid, dan lain-lain. Tujuan utama laporan keuangan menurut PSK nomor 45 yaitu untuk menyediakan informasi yang relevan untuk memenuhi kepentingan para penyumbang, anggota organisasi, kreditur, dan pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi organisasi nirlaba. Pengelompokan aset neto menurut PSK 45 yaitu ada 3. Pertama, ada aset neto terikat permanen, yaitu pembatasan penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh penyumbang agar sumber daya tersebut dipertahankan secara permanen. Tetapi organisasi diizinkan untuk menggunakan sumber semuanya atau sebagian atau memanfaatkan ekonomi lainnya yang berasal dari sumber daya tersebut. Yang kedua, ada aset neto terikat temporer, yaitu sumber daya yang penggunaannya dibatasi untuk tujuan tertentu oleh penyumbang. Yang ketiga, yaitu ada aset neto tidak terikat, yaitu sumber daya yang penggunaannya tidak dibatasi oleh tujuan tertentu oleh pemberi sumber daya yang tidak mengharapkan pembayaran kembali. Berikut yaitu daftar perkiraan yang akan dibuatkan kepada laporan selanjutnya. Saldo awal terdapat pada kas dan secara kas sebesar 56 juta. Perlengkapan masjidnya 1.116.000, tanah 400 juta, bangunan dengan harga perolehannya 350 juta dan telah direnovasi pada tahun 2018 dengan umur ekonomis 20 tahun. Maka terdapat akumulasi penyusutannya sebesar 717.500.000. Peralatan pada masjid yaitu 54.144.000. Daftar peralatan terdapat dengan harga perolehan 54.144.000 itu didapatkan dari nama-nama barang yang terdapat pada masjid, yaitu adanya kotak infak besi, tikar sholat, mimbar, tempat mandi jenazah, kerando, mic, kipas angin dinding, speaker, jadwal sholat digital, mic tegak, adanya jam, lemari mukena, pembatas jemaah besi, toa, dan dispenser. Selanjutnya, ini perlengkapan masjid pada awal bulan, yaitu dapat 1.016.000. Sedangkan untuk yang perlengkapan masjid pada akhir bulan terdapat 1.230.000. Selanjutnya ada pengelompokan aset neto pada bulan April, yaitu ada jenis aset neto menurut PSK 45. Aset neto tidak terikat yang dikelompokkan yaitu kas dan secara kas, perlengkapan peralatan, dan akumulasi peralatan.
dengan jumlah keseluruhannya yaitu 90.812.230. Kemudian adanya aset neto terikat dengan jumlah total keseluruhannya 28.733.800. Selanjutnya ada aset neto terikat permanen dengan jumlah keseluruhannya yaitu 732.500 juta. Selanjutnya ada neraca saldo awal. Adanya kas terakas sebesar 96.314.700. Perlengkapan 1.016.000. Aset tetap yaitu adanya tanah 400 juta, bangunan masjid 350, akumulasi penyusutannya yaitu di kredit sebesar 757.500.000. Peralatan di debit 54.144, akumulasi penyusutan peralatan 31.918.970. Kemudian ada adanya aset neto di kredit yaitu sebesar 90.812.230, 28.733.800, 732.500.000. Maka didapatkan jumlah keseluruhan pada jumlah aset total, kewajiban dan aset neto yaitu sebesar 901.474.700 di debit, dan kredit juga sebesar 901.474.700. Kemudian ada jumlah penerimaan kas. Di sini jumlah penerimaan kas ini terdapat dua keterangan, yaitu adanya infak dari maulana terima infak. Maka didapatkan pada debit kas secara kasnya sebesar 6.719.000, dan kredit terdapat 3 pengelompokan, yaitu terdapatnya pendapatan infak di kotak di keranjang dengan total keseluruhannya yaitu 1.046.000, pendapatan infak kotak yaitu 312.000, dan donatur guru sebesar 3.050.000. Selanjutnya ada jumlah pengeluaran kas. Di sini terdapat 3 keterangan, yaitu pembayaran petugas kebersihan, pembayaran gaji guru, serta honor garim. Di debit adanya beban terawih terdapat dengan keseluruhannya 1.650.000. Beban lainnya dengan total keseluruhannya 2.200.000, dan kredit kas dan serakasnya 3.850.000. Selanjutnya ada neraca saldo pada akhir bulan. Adanya nama akun aset, kewajiban, pendapatan, dan beban. Pendapatan ini didapatkan dari jurnal pengeluaran yang kita dapatkan tadi. Dari jurnal penerimaan yang telah kita susun tadi yaitu sebesar 1.460.322 dengan 3.050.000 ditambah dengan neraca saldo pada awal bulan, maka dengan total semuanya 9.905.892.700. Di debit juga demikian, ditambah dengan beban pengeluaran pada masjid, yaitu adanya honor garim, gaji guru, dan petugas kebersihan, maka total keseluruhannya yaitu 905.892.700. Selanjutnya ada unit penyelesaian. Unit penyelesaian ini yaitu adanya perlengkapan sebesar 214.000. Ini didapatkan dari perlengkapan pada awal bulan yang kurang dengan akhir bulan, yaitu sebesar 1.600.000 kurang 1.230, maka hasilnya 214. Selanjutnya ada penyusutan peralatan yaitu 518.739. Adanya penyusutan bangunan per tahun yaitu 17.500. Dan hasil dari penyusutan bangunan per tahun dibagi dengan 12, maka hasilnya 1.498.000 untuk penyusutan bangunan per bulan. Maka kita dapat membuat jurnalnya, yaitu beban perlengkapan di debit, perlengkapan di kredit dengan nominal 2.214.000. Beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit yaitu 518.739.
beban penyusutan bangunan di debit, akumulasi penyusutan bangunan di kredit yaitu 1.498. Maka hasil keseluruhan dari debit dan kredit yaitu 2.190.739. Selanjutnya ada neraca lajur. Neraca lajur ini terdapat beberapa bagian, yaitu ada neraca saldo. Neraca saldo ini didapatkan pada neraca saldo pada akhir bulan. Selanjutnya yaitu ada ayat jurnal penyelesaian. Ayat jurnal penyelesaian ini kita dapatkan dari pada slide yang sebelumnya tadi yang telah kita cari, kita masukkan kepada neraca lajur, maka dengan hasilnya 2.190.739. Pada neraca saldo setelah penyelesaian, kita memasukkannya dengan nama akun aset sampai dengan akumulasi penyusutan peralatan, yaitu menurut neraca saldo pada akhir bulan tersebut. Kemudian ditambah dengan aset neto dan pendapatan yang telah kita kelompokkan pada neraca saldo sebelumnya. Kemudian ditambah dengan beban, yaitu yang didapatkan dari neraca saldo serta ayat jurnal penyelesaian. Maka total keseluruhannya antara debit dan kredit pada neraca saldo setelah penyelesaian yaitu 907.896.439. Selanjutnya adanya laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini kita buat berdasarkan neraca saldo setelah penyelesaian, yaitu pada aset neto, pendapatan dan beban. Maka didapatkan secara keseluruhannya, yaitu untuk debit 6.040.739, sedangkan di kreditnya 856.474.000. Maka terjadi selisih sebesar 850.433.251. Sedangkan untuk laporan posisi keuangannya kita ambil dari neraca saldo setelah penyelesaian, yaitu dari aset sampai akumulasi penyusutan peralatan, yaitu sebesar debitnya 901.818.700, sedangkan kreditnya 51.395.409, dan terjadi selisih juga sebesar 850.433.251. Selanjutnya ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas ini didapatkan dari pengelompokan aset neto tadi. Adanya pendapatan infak di keranjang, pendapatan infak di kota, yaitu termasuk aset neto tidak terikat. Sedangkan dana terguru termasuk dalam aset neto terikat temporer. Maka jumlah keseluruhan pendapatan yang telah kita cari tadi yaitu sebesar 4.096.000. Sedangkan untuk beban perlengkapan, beban penyusutan peralatan, beban honorer garim, beban gaji guru, dan beban petugas kebersihan kita kelompokkan pada aset neto tidak terikat. Maka dengan hasil keseluruhannya yaitu 4.582.739. Sedangkan untuk beban penyusutan bangunan kita masukkan ke dalam aset neto terikat permanen. Maka jumlah aset neto secara keseluruhannya dari aset neto tidak terikat yaitu sebesar 3.214.739. Untuk yang aset neto terikat temporernya 3.050.000, aset neto terikat permanen 1.498. Maka total keseluruhan aset neto dari 3 pengelompokan tadi yaitu 1.944.739. Aset neto awal bulan yaitu 90.822.230. Untuk yang tidak terikat, untuk yang terikat temporernya 8.733.800. Untuk terikat permanennya 730.500.000. Maka jumlah keseluruhannya dari tiga pengelompokan aset neto tersebut yaitu 852.56.30. Untuk aset neto
akhir bulan 87.607.451 untuk tidak terikat. Untuk terikat temporernya 31.783.800. Untuk terikat permanennya 731.42.000. Dan jumlah keseluruhan 3 aset neto pengelompokan tadi yaitu 450, 111, 251. Selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adanya kas dan setara kas sebesar 96.882.700, perlengkapan 802. Maka dengan jumlah keseluruhan pada aset 97.684.700. Sedangkan untuk aset non-lancarnya adanya tanah, bangunan masjid, akumulasi penyusutan bangunan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Dengan jumlah keseluruhannya yaitu 752.748.591. Sehingga kita totalkan semuanya untuk jumlah aset sebesar 850.433.291. Selanjutnya adanya kewajiban dan aset neto. Untuk aset neto tidak terikat dan sebesar 87.285.491. Untuk aset neto terikat temporer 32.105.800. Untuk aset neto terikat permanen 731.42.000. Maka jumlah keseluruhan aset neto 850.433.291. Sehingga kita jumlahkan keseluruhannya dari jumlah liabilitas dan aset neto sebesar 850.433.291. Selanjutnya ada arus kas. Arus kas ini yaitu ada arus kas dari aktivitas operasi. Adanya penerimaan kas dari infak keranjang, infak kotak, dan donatur, serta pengeluaran dari kas garim, tugas kebersihan, gaji guru. Maka didapatkan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu sebesar 968.000. Sehingga terjadinya penurunan kas pada awal bulannya terdapat 96.882.700. Dengan adanya penurunan tersebut, maka pada akhir bulan terdapat 95.914.700. Selanjutnya ada jurnal penutup. Jurnal penutup untuk awal bulan yaitu pendapatan infak di masjid sebesar 1.348.000. Beban perlengkapan 2.214.000. Beban penyusutan peralatan 518.739. Untuk garam 2 juta, petugas kebersihan 200, beban gaji 1.650. Sehingga terdapat aset neto tidak terikatnya yaitu sebesar 3.214.739. Selanjutnya ada donatur guru. Di debit sebesar 3.550 dan aset neto terikat temporer 3.050 di kredit. Aset neto terikat permanennya 1.458 di debit, beban penyusutan bangunannya 1.458 di kredit. Maka total keseluruhan pada debit yaitu 5.876.000 dan kredit 5.876.000. Yang terakhir selanjutnya yaitu ada neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan yaitu ada aset lancar sebesar 96.882.700, perlengkapan 802 didapatkan pada neraca lajur tadi. Aset tetap itu terdiri dari tanah 1.400, bangunan masjid 350, akumulasi penyusutan bangunan 18.958.000 itu didapatkan dari neraca lajur. Peralatan 54.144.000 dan akumulasi penyusutan peralatan 32.437.409 itu didapatkan dari neraca lajur. Dan adanya aset neto tidak terikat di kredit sebesar 87.607.491. Aset neto tidak terikat temporer 31.783.800.
Aset neto TK Permanen adanya 731.42.000. Maka dengan total keseluruhan di debit yaitu 901.828.700. Di kredit juga 901.828.700. Baiklah, itulah presentasi atas analisis laporan saya buat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian angka atau penyampaian dalam presentasi, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.